Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ada orang nanya, benarkah statement bahwa ruh orang wafat itu masih menyertai keluarganya sampai hari ke-7? Jangankan ke-7 Pak, sampai 40 hari masih ada Pak. Dari mana dalilnya? Ini diungkap oleh Imam Al-Qurtubi dari kitab Tazkirah, kemudian juga disebutkan oleh Imam Qudai, Imam Abu Nuaim, Imam ahli hadis semua tuh. Jadi ada sebuah riwayat bahwa Nabi SAW bersabda, yang ditanya di kubur itu cuma dua, al-mu'min wal munafiq, orang mukmin dan munafik. Berarti kalau ini mukmin biasa ya, mukmin biasa, bukan wali, bukan nabi. Nabi nggak ditanya Pak, wali nggak ditanya. Kalau walinya kayak wali murid, Pak itu ditanya tuh. Kalau kafir nggak ditanya juga. Jadi yang nggak ditanya itu kekasih Allah, musuh Allah nggak ditanya. Tapi munafik ditanya. Kenapa? Karena zahirnya dia beriman, batinnya yang ditanya. Maka disebutkan dalam hadis itu, yuftanul itsnan, ditanya dua, al-mu'min wal kafir, yaitu mukmin dan kafir. Orang mukmin berapa hari ditanya? Fi sab'i ayyam, dalam 7 hari. Jadi 7 hari itu bukan tradisi Hindu. Saya juga pernah penelitian dulu ya, forum kerukunan umat beragama itu saya penelitian semua agama Pak dulu di Palu. Ya kita nanya juga, emang ada Pak orang Hindu tuh, pendeta Hindu, saya tanya, emang ada di agama kalian 7 hari baca Yasin? Ketawa dia. Sama kayak Bapak tadi ketawa. Oh, tradisi 7 harinya dari Hindu. Loh, mana ada Hindu begitu? Ini langsung teksnya dari kalamnya seorang tabi'in namanya Tawus. Tawus ini murid sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas. Dia berguru kepada 70 sahabat Nabi dan mendapatkan kalam ini, bahwasannya orang beriman ditanya 7 hari. Kalau terbukti beriman 7 hari dia udah pergi Pak, ruhnya udah berangkat udah. Ya. Ya. Jadi sampai berapa hari orang beriman masih hadir? Sampai hari ke-7, karena dia nunggu dapat syafaat doa dari kita. Tapi kalau dia pernah ngomong bohong, janji ingkar, dikasih amanah khianat, kalau tengkar dendam kesumat. Kalau ada 4 karakter ini, berarti satu aja karakternya ada, dan sekali seumur hidup kita nggak tobat dari ngomong pernah bohong, janji pernah ingkar. Ngomong nih, lagi di mana bro? Lagi di jalan, padahal jalannya dari kamar mandi ke rumah, ke kamarnya. Jalan raya. Jalan juga. Itu udah bohong, itu udah munafik kecil. Ditanya 40 hari Pak. 40 hari di sono bukan 40 hari di sini. 40 hari di sini 24 jam. 40 hari di sono setengahnya akhirat. Akhirat 1 harinya 1000 tahun. Sono berapa? Hitung aja Pak, setengahnya. Saya nggak bisa bayangin dah. Itu lamanya bukan main itu orang ditanya di sono. Orang sekarat aja Pak, itu udah separuh dalam kubur di itu. Jadi orang sekarat 5 menit terlihat sekarat, itu hitung aja 500 tahun 5 menit kita ini convert ke sana. Saya nggak bisa bayangin tuh, lama itu. Sama kayak orang mimpi, kita ketiduran sebentar tapi mimpinya panjang sekali. Pernah ngalami nggak tuh? Lagi di mobil ketiduran. Jadi itu waktu nafsiyah namanya. Kalau orang psikologis tuh ngerti, waktu psikis. Pertanyaannya sederhana,
Tapi itu nggak bisa dihafalin. Apa pertanyaannya? Man rabbuka, nggak ditanya udah khatam berapa kali ayat. Nggak ditanya Bapak tahajud berapa kali, yang ditanya itu Rob kamu siapa? Apa arti Rob? Yang mencipta kamu, yang mengurus kamu, yang ngasih makan kamu, kan Rob artinya. Jadi Rob di situ kita selama ini makan membayangkan bahwa yang mengenyangkan itu nasi, yang menyegarkan air, udah susah jawabnya. Apalagi Bapak menyekutukan Allah dengan bos. Saya dapat rezeki karena saya ada bos. Oh udah. Apalagi kemudian menghina-hinakan diri depan atasan, udah lewat udah. Gak bisa, orang-orang begini gak bisa jawab. Man rabbuka, yang muncul wajah bosnya. Man rabbuka, yang muncul wajah pasangannya, bisa jadi begitu, wajah anaknya. Kalau dia menyekutukan Allah dengan obat, udah. Ini kan zaman Covid nih. Nah ini saksi nih, beliau Bu Desi Anggraini almarhumah, pasti orangnya sudah menjaga protokol lah. Tapi ternyata bukan karena Covid asbab wafatnya. Ya benar Pak ya? Bukan Covid kan Pak? Jadi Allah kalau mau mematikan orang nggak perlu Covid. Jadi kita nggak usah serem-serem amat ya. Biasa aja Pak. Kalau udah saatnya datang, la yastakhiruna sa'atan, nggak bisa diakhirkan, nggak bisa dimajukan. Ya, tapi ya kita tetap jaga-jaga lah. Maka syaratnya bawa masker lah Pak. Ya divaksin aja Pak, nggak usah mau ditusuk 1000 kali juga nggak apa-apa. Ya. Cuma kalau ditusuk PCR saya juga males Pak. Akhirnya kita cancel semua tuh mau keluar daerah nih. Jadi orang di alam kubur itu ditanya 7 hari kalau dia mukmin, mukminnya orang soleh nih. Kalau ada kemunafikan walaupun sedikit ditanya 40 hari. Bapak hitung aja tuh, ya. Seharinya itu di sono 500 tahun atau kalau agak cepat dikit 50 tahun lah di sini. Belum nyampe umur Bu Desi. Bu Desi berapa Pak umurnya Pak? 47 tahun, belum nyampe. Jadi kalau dikurangin nolnya 1 ya 50 tahun. Kira-kira segitu tuh satu harinya, 50 tahun sampai 500 tahun. Saya nggak bisa bayangin tuh. Karena 500 tuh waktu ke langit. Nah, kalau masih di alam ini, kira-kira segitu. Lama nggak? Lama. Umur kita sebagian besar kan udah mendekati itu, ada yang belum ya. Ada yang udah lewat, ada yang belum. Itu warning itu Pak. Bukan nakut-nakutin, mau menakutkan. Apa yang ditanya? Nah, ini yang Pak, yang wajib kita ketahui. Yang ditanya tadi man rabbuka. Berarti bekal mau masuk kubur bukan kita punya hafalan banyak. Tapi yang bekal masuk kubur adalah mengenal yang disembah itu. Jadi kajian-kajian Bapak di masjid harus ngarahnya kepada ma'rifatullah. Mengenal Allah, ma'rifatur Rabb. Jangan tekar-tekar sunnah bid'ah lagi, nggak level itu. Ya. Ini aneh kayak nyiramin garam ke laut. Kia di samping aneh.